Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, Samuel menjawab, berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Samuel dalam kisah ini sebenarnya dia sudah tertidur dengan gelap. Kemudian Allah memanggilnya 3 kali. Berpikir bahwa Elina yang sedang memanggilnya. Kemudian dia menghampiri, ya Bapa, mengapa engkau memanggil aku? Dia melakukannya 3 kali. Dan kemudian Imam Eli akhirnya menyadari bahwa sebenarnya Allah hendak menghitunglah kepada Samuel dan berkata, jika dia kembali memanggil, maka kalau dia aku hamba mendengar. Kemudian Allah kepada Samuel dan kita mendapatkan tentang bagaimana tempat dan memberikan pemahaman kepada Samuel terkait apa yang akan terjadinya di masa depan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebenarnya harus belajar dari apa yang disampaikan oleh Imam Eli kepada Samuel ketika dia berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jika saudara tidak mempersiapkan diri saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mungkin saudara mendengarkan apa isinya Tuhan? Seandainya Samuel tidak mendapatkan pengertian itu, bagaimana mungkin dia bisa menangkap apa yang hendak disampaikan Allah kepada kita? Tidak perlu persiapkan diri dari rumah, mempersiapkan waktu kita sungguh-sungguh, benar-benar kita arahkan kepada suara Tuhan sehingga kita menangkap dan diperbarui dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Samuel menjadi sosok yang luar biasa di perjanjian lama. Dia mengurangi 2 raja yang luar biasa. Satu Saul, yang kedua adalah Daud. Dia sebenarnya adalah anak dari seorang perempuan yang sudah dia sebagai seorang perempuan yang mandiri yang bernama Tapi. Tetapi itu bekerja lewat Samuel menunjukkan bagaimana Tuhan berencana tentang apa yang akan dilakukannya kepada orang Israel dan juga kepada umat ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita lebih banyak seperti hari ini, berbeda dengan apa yang terjadi di perjanjian lama. Jika kita melihat pada 1 Samuel pasal yang ketiga, ternyata pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Sedangkan kita sudah sering mendengarkan Tuhan. Setiap hari kita disapa oleh firman Tuhan. Tetapi di sana pula ada sebuah ancaman. Mengapa demikian?
Karena sekarang sudah lebih banyak orang tidak lagi excited dengan firman Tuhan. Karena berpikir terlalu banyak firman Tuhan yang bisa kepada sehingga aku tidak memiliki waktu lagi untuk membacanya, untuk merenungkan. Mari saudara, terlebih dahulu memberikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan memiliki kerinduan yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, amin kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Berikan kasih ya Tuhan. Kami boleh belajar dari hamba Musafir yang mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan firman. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga senantiasa siap, meskipun kami dalam keadaan lelah, tetapi kami memberikan hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan. Tapi Allah di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.